揪下他！死吧！怎么可能？ Hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Ingat ya, kalau keluar kalian harus pakai masker untuk mencegah virus corona, oke? Kali ini kita melanjutkan film Spirits World of Fire part kedua. Pada part kali ini kita membahas episode 87-89 season keempat, yang mana menceritakan kondisi Chun pada part sebelumnya yang sedang terdesak. Oke, penasarankah gimana kelanjutannya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan pada part sebelumnya, setelah murid-murid Chun dibiarkan pergi, tersisalah Chun dengan dua orang pembunuh tersebut. Di sini mereka terlihat akan bertarung kembali. Namun sebelum itu Chun menanyakan sesuatu hal kepada pembunuh tersebut. Ternyata Chun menyadari kalau kedua orang ini merupakan suruhan Chang Zixiao untuk melenyapkan Chuyun. Chuyun penasaran apa yang telah Chang Zixiao berikan kepada mereka. Sampai-sampai mereka berani berniat membunuh dirinya yang merupakan master pedang Pavilion Wanjian. Kedua orang itu pun terlihat sedikit terkejut dengan prediksi Chuyun, namun mereka mengelak. Chuyun pun kemudian menjelaskan kejanggalan yang ia rasakan sehingga dia sadar bahwa ini semua rencananya Chang Zixiao. Jadi awalnya Chun tidak menyangka akan ada pembunuhan untuk dirinya. Tetapi Chun mulai curiga ketika ada Qi Yujian yang ikut pergi ke lembah Changtian ini. Kenapa begitu? Karena jika Chang Miang ingin pergi ke lembah ini hanya untuk menaklukkan hati Lu Qingyuan, Chang Miang tidak akan mengajak saingannya si Qi Yujian. Karena Qi Yujian juga menyukai Lu Qingyuan. Dan jika mereka bersama, pastinya mereka merencanakan sesuatu. Dan ternyata Chun sebelumnya sudah pernah ke lembah Changtian ini, yang mana Chun mengetahui kalau medan di area ini tidak akan pernah ada gelombang binatang buas yang menyerang. Tetapi tiba-tiba ada gelombang binatang buas yang menyerang, dan di saat itu Chang Miang terlihat tidak panik. Nah, disitulah Chun semakin curiga. Dan selain itu, Chun menyadari bahwa mereka menyogok petugas penunjuk jalan di part sebelumnya untuk mengajak murid Chuyun yaitu si Luling dan Li Lengfan ke dalam goa sebelum gelombang binatang buas terjadi dan membuat murid Chun itu terjebak di dalam goa. Alhasil Chun pastinya akan menyelamatkan muridnya dan mereka bisa menjalankan misinya untuk membunuh Chuyun. Dan kemudian mereka membunuh sang petugas untuk menutupi jejak mereka. Nah, jadi itulah guys kenapa bisa ada gelombang binatang buas dan pembunuh yang berada di dalam goa. Mendengar penjelasan Chuyun, mereka pun berkata tidak heran kalau Chang Zixiao sangat berusaha keras untuk membunuh Lo Yun ini, karena dia benar-benar jenius. Chuyun lalu menawarkan kepada mereka untuk menghentikan misinya, dan Chuyun akan memberikan 10 kali lipat apa yang telah Chang Zixiao berikan. Namun mereka tidak menerima tawaran itu, dan tetap berniat menyerang Chuyun. Dan akhirnya pertarungan pun berlanjut. 揪下他！死吧！黑洞！ Chuyun berusaha menahan serangan mereka. Namun jika Chun hanya terus seperti ini, dia bisa kalah. Chun pun tidak ingin mati seperti ini, karena Chun belum bisa menyelamatkan istrinya yang berada di istana Jiuhan, serta belum bisa balas dendam kepada Xiao Xianting
yang mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya. Dan karena kekuatan kultivasi roh bumi tingkat 9 yang Chun miliki saat ini tidak akan cukup untuk melawan kedua orang tersebut, Chun pun mau tak mau harus menerobos ke ranah roh surgawi, walaupun situasinya saat ini sangat berbahaya dan sulit. Melihat Chun yang sedang mencoba menerobos, kedua pembunuh itu pun mencoba mengganggu Chuyun, tapi ditahan oleh pedang kegelapan milik Chuyun. Lalu di dalam kesadaran milik Chuyun, di saat dia sedang fokus untuk menerobos, tiba-tiba Chuyun dibawa ke dalam lingkaran pedang kegelapan miliknya, yang mana sampai saat ini dia tidak bisa ke dalam sini. Nah, di dalam pedang kegelapan ini, Chuyun dihadapkan oleh kelingkaran Black Hole, yang sepertinya ingin membantu Chuyun. Dan di saat itu juga, buku reinkarnasi miliknya membuka halaman baru, dan kesadaran Chuyun ini dibawa ke sebuah tempat. Di sana, Chuyun mengagumi formasi arah yang ada di tempat itu. Dan di sana juga, Chuyun mendapatkan sebuah armor yang membuatnya dapat merobos tingkatan selanjutnya. Sementara itu, di luar tempat Chuyun berkultivasi, pembunuh tadi masih mencoba menyerang Chuyun. Dan di saat hampir mengenai Chuyun pun berhasil menerobos. Bahkan, Chuyun berhasil menerobos 2 tingkatan ke ranah roh surgawi tingkat 2. Melihat itu, kedua pembunuh itu pun sempat kagum dengan kejeniusan Chuyun. Tapi mereka tetap berniat membunuh Chuyun. Kemudian, pria dengan palunya menyerang Chuyun. Palu yang dipegangnya merupakan roh bela diri miliknya yang bernama palu cahaya emas yang sangat berat. Namun, palu itu tidak berhasil mengalahkan Chuyun. Dan setelah itu, mereka pun bekerjasama untuk menyerang Chuyun. Lalu, di saat pria berpedang tertawa karena meremehkan kekuatan Chuyun, tiba-tiba dia ditarik oleh kekuatan pedang kegelapan milik Chuyun, dan kemudian beradu pedang oleh Chuyun. Di sini, akhirnya Chuyun berhasil mengalahkan pria berpedang itu. Namun, dirinya hampir kehabisan kekuatan karena menggunakan pedang kegelapan yang mengkonsumsi kekuatan spiritual yang sangat banyak. Lalu, melihat kakaknya yang dibunuh, pembunuh satunya lagi pun mengamuk dan kemudian menyerang Chuyun. Di tengah pertarungan, Chuyun sempat terpental. Tetapi Chuyun berusaha untuk bangkit lagi. Chuyun tidak ingin kalah seperti ini. Lalu di saat pria gendut mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang lagi, Chuyun pun bergegas menghampirinya dan meninjunya. Di sini pembunuh itu heran kenapa Chuyun bisa sangat kuat. Padahal Chuyun hanya belajar ilmu pedang dan harusnya tidak memiliki fisik yang kuat seperti dirinya yang mengkhususkan dalam kekuatan fisik. Lalu, karena metode rahasia pembunuh itu telah habis, Chuyun pun dengan mudahnya mengalahkannya. Namun sebelum menghabisinya, Chuyun menanyakan keberadaan Changmiang kepadanya. Karena Chuyun sudah memprediksi bahwa mereka pasti akan bertemu beberapa hari lagi. Dan Chuyun menanyakan lokasi yang ke pria itu. Tapi sebelum dijawab, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Chuyun sudah bisa menebak kalau lokasinya pasti tidak jauh dari pavilion Wanjian. Pembunuh itu pun terkejut dengan kejeniusan Chuyun yang bisa menebak semuanya. Dia membenarkan kalau dirinya akan bertemu dengan Changmiang.
tetapi dia tidak akan membocorkan tempatnya. Lalu karena dia tidak ingin memberitahu keberadaan Chang Miyang, Chuyun pun kemudian menceritakan bahwa dirinya berteman dengan seorang kultivator yang terkenal jahat. Orang itu bernama Wudu, yang memiliki 1368 teknik kejahatan untuk menyiksa orang. Dan Chuyun mengetahui seluruh teknik itu. Dan tanpa basa-basi, Chuyun pun menerapkan salah satu tekniknya dan membuat pria itu tersiksa. Chuyun sebenarnya tidak ingin menggunakan teknik ini, tetapi hal ini terpaksa dilakukan demi mengungkapkan kebenaran. Teknik yang Chuyun gunakan dapat membalikan lautan roh musuhnya, mengacaukan kekuatan spiritualnya dan perlahan-lahan akan membuatnya meledak. Dan pria itu pun sangat tersiksa dan kesakitan. Dan pada akhirnya dia pun memberitahu lokasi pertemuannya kepada Chuyun. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Chuyun kemudian menghabisi pembunuh tersebut. Ayo, adakah yang tahu hal apa yang akan Chuyun lakukan kepada Chang Miyang setelah mengetahui keberadaannya? Kita akan lihat saja nanti, oke? Sementara itu, di lokasi pengungsian terlihat Chang Miyang dan kawan-kawannya sedang membicarakan Luo Yun. Dan tak lama datanglah Chang Qixiao dan Master Pedang Divisi Perekrutan. Di sini, Master Pedang Luo Yungang sempat bertanya-tanya kenapa Chang Miyang bisa kembali dengan aman, sedangkan Luo Yun dan lain-lainnya tidak ada di sini. Lalu belum sempat Chang Miyang menjelaskan, datanglah murid-muridnya Chuyun. Master Pedang Luo Yungang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Luo Yun tidak ada di sini. Murid-muridnya Chuyun hanya bisa diam dan memasang wajah yang sedih. Lalu Lu Qingyu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata gurunya masih ada di lembah Changtian yang dikelilingi oleh gelombang binatang buas. Dan di sana dia dikepung oleh dua praktisi roh surgawi tingkat 6 yang ingin merampok harta karun Chuyun dan lain-lainnya. Lalu demi menyelamatkan murid-muridnya, Chuyun bersedia tinggal sendirian. Master Pedang Perekrutan sontak terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu dengan kesal, Lu Qingyu menuduh Chang Miyang yang telah merencanakan hal ini. Menurutnya, batu roh cahaya hanyalah umpan miliknya yang sebenarnya bertujuan untuk menarik Chuyun ke lembah Changtian dan menyuruh orang ranah surgawi itu untuk memburunya. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, Chang Miyang pun membantahnya. Dan ayahnya, Chang Qixiao menyarankan hal ini lebih baik diurus oleh Aula Penegakan Hukum. Chang Miyang juga memberikan alasan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membuat orang-orang di sana tak berkutik. Mendengar hal itu, Master Pedang Changqing pun setuju jika masalah ini biar Aula Penegakan Hukum yang menyelidikinya. Lalu di perkataan yang terpenting saat ini ialah menyelamatkan Chuyun. Mendengar hal itu, murid Chuyun pun mengatakan akan ikut ke sana juga, serta Lu Qingyu juga berkata akan membantu. Dan setelah itu part kedua-dua pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan apa yang akan Chuyun lakukan setelah dia mengetahui posisi Chang Miyang? Kita akan lihat di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua, agar Mimi bisa terus semangat dan menghibur kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.